Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hakom semuanya, apa kabarnya? Terima kasih sudah mampir di channel Hakom Media. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai sebuah hal yang mungkin banyak orang mempertanyakan dan juga banyak orang mengeluhkan tentang hal ini, yaitu mengatasi laptop yang lemot. Pada dasarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan universal yang jawabannya butuh beberapa SKS, tidak hanya di satu video. Karena laptop yang kondisinya lemot itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti halnya jika kalian mengalami sakit perut, maka dokter akan memvonis beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi sakit perut kalian. Bisa karena makannya telat, atau mungkin karena salah makan, atau mungkin karena pikirannya yang stres, atau mungkin kebanyakan sambal. Banyak faktor yang mempengaruhi sakit perut pada manusia. Begitu juga halnya dengan kondisi laptop yang lemot. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa harddisknya yang bad sector, bisa RAM-nya yang tidak kompatibel, bisa prosesornya yang overhead atau chipset VGA-nya yang overhead, dan mungkin juga banyak faktor lain yang perlu dicek secara menyeluruh. Karena sejatinya komponen yang ada di dalam laptop itu mengandung banyak chip yang kecil-kecil dan semuanya mempunyai peran. Maka dari itu saya ingin menginformasikan hal pokok saja. Ketika laptop kalian lemot, kalian bisa mengidentifikasi penyebab dan juga solusi yang mungkin bisa dikerjakan. Faktor pertama yang mempengaruhi laptop lemot biasanya adalah karena suhunya yang kepanasan atau overheating. Biasanya suhu yang kepanasan ini akan mempengaruhi kinerja dari komponen-komponen yang ada di dalam motherboard melemah, sehingga ketika komponen-komponen yang ada di dalam motherboard melemah akan terjadi delay dalam memproses sebuah data, atau istilahnya mikirnya lama. Walaupun itu bukan prosesor atau chipset intinya, tapi jika ada satu komponen kecil yang bermasalah atau overheating, dia akan mempengaruhi kinerja prosesor, kinerja RAM, dan juga kinerja hardware lainnya yang ada di dalamnya. Cara mengetahui apakah laptop lemot karena overheating adalah dengan menggunakan aplikasi tambahan yang bisa mengecek suhu di dalam motherboard. Kalian bisa menggunakan yang pertama ada CPU Z. Dengan CPU Z kalian bisa mengecek suhu prosesor, suhu VGA, dan suhu motherboard. Namun tidak 100% akurat, tapi itu bisa menjadi pacuan apakah laptop kalian yang lemot karena overheating. Yang kedua, bisa menggunakan aplikasi HW Monitor. Dengan HW Monitor kalian bisa mengetahui suhu dari setiap hardware yang tertanam dalam laptop kalian. Ada prosesor, ada hard disk, ada motherboard, ada VGA, dan bahkan ada wear level baterai atau tingkat kerusakan baterai. Jika kalian sudah menginstal aplikasi-aplikasi tersebut dan suhu yang tercantum atau yang tampak di aplikasi tersebut adalah di atas 70 derajat Celcius, entah itu prosesornya atau motherboardnya atau hard disknya, maka itu bisa jadi warning atau hampir overheating. Dan jika suhunya di atas 80% bahkan menyentuh angka 90%, itu sudah dipastikan overheating. Tapi ada beberapa laptop yang kadang aneh. Biasanya adalah yang prosesornya AMD. Karena AMD identik dengan panas di suhunya dan juga kipasnya kencang, maka suhu minimal normalnya di prosesor AMD adalah 80 derajat Celcius. Kalau lebih dari 90 itu sudah warning. Kalau 100 derajat Celcius lebih itu baru overheat untuk prosesor AMD. Selanjutnya, yang kedua yang mempengaruhi laptop lemot itu adalah karena hard disknya. Biasanya laptop lemot itu bisa karena hard disknya yang bad sector. Artinya kinerja hard disk dalam memproses data atau membaca data itu sudah berkurang. Itu disebabkan karena kita sering mematikan laptop secara paksa, padahal di dalamnya masih ada proses berjalan yang membutuhkan data yang ada di dalam harddisk. Itu akan mengakibatkan harddisk yang kalian pakai di laptop kalian menjadi bad sector alias susah membaca data. Selain itu, harddisk bad sector juga dipengaruhi oleh usia. Jika harddisk ini usianya sudah cukup lama dan sering sekali dipakai datanya alias proses datanya terus berjalan, maka harddisk ini
lama-kelamaan juga akan bad sector. Kecuali kalau kita menggunakan power adaptor yang bagus, yang original. Karena bisa jadi tegangan yang masuk ke hard disk itu kurang, sehingga dalam saat membaca itu juga kurang maksimal dan akan mengakibatkan back sector pada akhirnya. Dan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hard disk back sector ini. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi. Ada banyak faktor yang mungkin saya sendiri juga kurang tahu. Tiba-tiba hard disknya bad sector dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengetahui hard disk bad sector yang mengakibatkan laptop kalian lemot? Kalian bisa menggunakan aplikasi yang paling mudah adalah Hard Disk Sentinel. Silakan kalian browsing di internet Hard Disk Sentinel, di sana akan tercantum kesehatan hard disk dan juga performa hard disk. Biasanya hard disk yang back sector itu kesehatannya di bawah 100%. Namun di aplikasi Hard Disk Sentinel itu juga tidak menjamin keakuratannya. Karena terkadang di Hard Disk Sentinel 100%, tapi di aplikasi lain terdapat back sector. Untuk yang lebih akurat, kalian bisa menggunakan software HDD Tune. Di dalam HDD Tune ini, kalian akan mendapatkan informasi valid mengenai per sektor dari hard disk yang kalian kira penyebab laptop kalian lemot. Mungkin dua itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang sering mengakibatkan laptop kalian lemot. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, akan kita bahas secara rinci di part selanjutnya. Penyebab laptop lemot. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk like dan share. Dan apabila kalian ingin mengikuti video kami selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini dan tentunya bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.